Nah, ini terkait dengan materialitas salah saji pelaporan keuangan. Untuk materialitas ya, seperti yang tadi saya sampaikan di chapter-chapter sebelumnya sudah sering kita ungkit ya, sudah sering kita bahas terkait dengan materialitas. Jadi untuk materialitas salah saji pelaporan keuangan selesai, kita lanjut ke hubungannya terkait dengan materialitas salah saji pelaporan keuangan terhadap risiko audit. Nah, risiko audit atau audit risk itu apa? Risiko audit atau audit risk adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor. Risiko yang terjadi oleh auditor yang dialami oleh si auditor ya, tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana semestinya dilakukan atas suatu laporan keuangan yang mengandung atau yang memiliki atau yang diindikasi memiliki salah saji yang material gitu. Jadi risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa menyadarinya tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana semestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Nah, ini berdasarkan pengertian risiko audit atau audit risk berdasarkan standar audit 312 ya. Ini terkait dengan risiko audit. Ini definisi ini terkait dengan risiko audit yang disebutkan atau disampaikan pada standar audit atau SA 312. Jadi saya ulangi, risiko audit itu adalah risiko yang terjadi yang dialami oleh si auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya ya sebagaimana semestinya atas suatu laporan keuangan yang memiliki salah saji yang material gitu. Jadi adanya salah saji material yang tidak diketahui atau tidak diungkapkan oleh si auditor gitu. Nah, ini berkaitan dengan risiko audit atau audit risk. Risiko audit ini terkait dengan audit risk, yaitu auditor dapat menentukan risiko audit berdasarkan tingkatan ketergantungannya ya antara si pemakai laporan keuangan. Jadi auditor dapat menentukan risiko audit berdasarkan tingkat ketergantungan pemakai laporan keuangan. Faktor tingkat ketergantungan pengguna laporan keuangan itu ada 3, yaitu ukuran perusahaan klien, yang kedua itu distribusi kepemilikan, dan juga yang ketiga sifat dan jumlah kewajiban. Nah, ini terkait dengan salah saji yang berpotensi yang berkaitan dengan risiko audit ya, risiko yang dialami atau yang dibebani kepada si auditor. Yang pertama itu ukuran perusahaan klien, yang tentunya semakin besar perusahaan klien, semakin besar ukuran perusahaan klien, otomatis sistemnya, SOP-nya, prosedurnya, kemudian transaksinya, laporan keuangannya tentunya akan semakin kompleks, semakin rumit, semakin banyak. Otomatis risiko audit yang ditanggung sama si auditor ya cenderung lebih besar dibandingkan ukuran perusahaan yang kecil. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan distribusi kepemilikannya. Nah, ini berkaitan dengan distribution of ownership-nya. Jadi, ya semakin banyak atau semakin banyak pihak yang terlibat dalam kepemilikan suatu entitas atau suatu klien, tentunya akan memicu atau memberikan kompleksitas oleh si auditor dalam proses audit yaitu ya yang menentukan hubungan istimewanya terkait dengan pencatatannya, transaksinya antar si pemilik atau si pemegang sahamnya. Nah, itu juga menjadi suatu pertimbangan atau faktor yang mempengaruhi risiko audit itu. Ya semakin banyak suatu entitas memiliki banyak kepemilikan atau kepemilikan yang secara hierarki ya banyak melibatkan banyak pihak ya tentunya
tingkatan proses audit juga akan semakin rumit dan juga meningkatkan risiko dari audit. Kemudian yang ketiga, sifat dan jumlah kewajiban. Nah, ini berkaitan dengan pertanggungjawaban dari si klien terhadap pihak ketiga. Ya, semakin jumlah kewajiban yang semakin tinggi, otomatis ya pihak-pihak yang terlibat juga semakin tinggi dan juga riskan terkait dengan jumlah kewajiban yang besar. Dan bagaimana sifat pelaksanaannya segala macam. Nah, itu juga mempengaruhi risiko audit. Gitu. Nah, ini 3 faktor yang memiliki tingkat ketergantungan terhadap laporan keuangan yang berkaitan dengan risiko audit. Ya, khususnya berkaitan dengan materialitas salah saji laporan keuangan. Nah, komponen dari risiko audit. Secara formula, risiko audit ini dapat kita formulasikan sebagai berikut. Jadi untuk komponen risiko audit diformulasikan dengan seperti ini, yaitu PDR sama dengan EER atau AAR dibagi dengan IR kalikan dengan CR, di mana PDR itu adalah Plan Detection Risk, yaitu resiko yang dapat dideteksi, yang terdeteksi atau dapat dideteksi. Plan Detection Risk sama dengan AAR atau Acceptable Audit Risk, yaitu resiko audit yang dapat diterima, dibandingkan dengan IR kalikan dengan CR. IR itu adalah Inherent Risk atau resiko bawaan, kemudian CR itu atau control risk yang kita sebut sebagai risiko pengendalian. Jadi untuk menentukan atau mendapatkan risiko yang dapat terdeteksi atau yang dapat dideteksi, yaitu dengan cara risiko yang dapat diterima dibandingkan dengan risiko bawaan dan juga risiko pengendalian, gitu. Nah, kita bahas satu-satu nih. PDR itu apa, IER itu apa, kemudian IR itu apa, dan CR itu apa masing-masing. Definisi maksudnya itu apa? Yaitu terkait dengan risiko yang dideteksi, kemudian risiko audit yang dapat diterima, kemudian risiko bawaan dan juga risiko pengendalian. Komponen risiko audit, kita mulai dari yang pertama, yaitu AAR atau Acceptable Audit Risk, yaitu risiko yang dapat diterima, yaitu ukuran kesediaan auditor untuk menerima laporan keuangan salah saji secara material, walaupun audit telah selesai dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah diberikan. Nah, ini tingkatan atau ukuran kesediaan si auditor untuk menerima laporan keuangan yang salah saji secara material, gitu, walaupun audit sudah selesai dilakukan dan juga pendapat atau opini atas wajar tanpa pengecualian telah diberikan. Nah, ini risiko yang dapat diterima, di mana adanya kesalahan penyajian pelaporan keuangan yang material tetapi dapat diterima oleh si auditor, gitu, walaupun auditor telah selesai dan juga pendapat wajar tanpa pengecualian telah diberikan. Nah, itu yang dimaksud dengan risiko audit yang dapat diterima atau AAR, Acceptable Audit Risk. Kemudian yang kedua itu Inherent Risk atau IR, yaitu risiko bawaan. Risiko bawaan ini terkait dengan kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material. Saya ulangi, yaitu kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji yang material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan atau prosedur pengendalian yang terkait, gitu. Jadi adanya kerentanan suatu pos atau suatu rekening ataupun suatu saldo akun ataupun suatu transaksi yang berkaitan atau kerentanannya terhadap suatu salah saji yang material, di mana dengan asumsi bahwa terkait dengan hal tersebut tidak ada kebijakan atau pengendalian internal yang mengaturnya,
Itu yang dimaksud dengan risiko bawaan. Risiko yang sudah ada sebelumnya terkait dengan suatu transaksi atau suatu saldo akun atas salah saji yang material, dengan asumsi bahwa tidak ada kebijakan atau prosedur pengendalian atas risiko tersebut. Itu dinamakan dengan risiko bawaan. Kemudian yang ketiga itu control risk atau risiko pengendalian. Nah, ini semua berkaitan dengan pengendalian internal ya, yang COSO. Itu kan ada 5 komponen tuh. Nah, salah satunya itu ada control risk, yaitu risiko pengendalian, yaitu risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi atau suatu pernyataan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Itu dimana ada risiko terjadinya salah saji material dalam suatu pernyataan yang tidak bisa atau tidak dapat dicegah ataupun dideteksi secara tepat waktu pada waktu yang pas, gitu, pada waktu yang telah ditentukan melalui atau oleh pengendalian internal entitas. Gitu. Jadi secara pengendalian internal itu tidak dapat mendeteksi atau mencegah risiko tersebut terjadi. Itu dinamakan dengan control risk atau risiko pengendalian. Kemudian PDR. Nah, ini yang mau kita cari yaitu risiko deteksi. Ya, risiko deteksi itu menyatakan bahwa suatu risiko bahwa audit atau auditor bahwa suatu proses audit untuk satu segmen gagal mendeteksi salah saji yang melebihi salah saji yang dapat diterima. Ya, ini dinamakan dengan risiko deteksi, yaitu risiko bahwa audit atas suatu segmen menyatakan bahwa gagal mendeteksi salah saji material yang melebihi salah saji yang dapat diterima. Gitu. Nah, itu dinamakan dengan risiko deteksi. Jadi komponen risiko audit yang kita bahas ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 jenis risiko yang perlu kita ketahui terkait dengan risiko audit. Jadi yang pertama itu ada AAR, Acceptable Audit Risk, yaitu risiko audit yang dapat diterima, yaitu ukuran seberapa bersedianya auditor dalam menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji yang material ya setelah audit selesai atau opini audit tanpa modifikasi telah dikeluarkan. Ketika auditor memutuskan risiko audit yang lebih rendah dapat diterima, mereka ingin lebih yakin bahwa laporan keuangan tidak salah saji secara material, gitu. Jadi ketika auditor memutuskan risiko audit yang lebih rendah yang dapat diterima, ya dimana mereka ingin lebih yakin bahwa laporan keuangan tidak salah saji secara material. Ya, ini semua sudah saya sampaikan di chapter sebelumnya terkait dengan risiko audit yang dapat diterima. Kemudian IR atau inherent risk, yaitu risiko bawaan, di mana risiko bawaan ini mengukur penilaian auditor atas kerentanan suatu pernyataan atau suatu asersi terhadap salah saji material sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal yang terkait. Jika auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan salah saji yang tinggi itu ada, auditor akan menyimpulkan bahwa risiko bawaan juga tinggi. Gitu. Kemudian kontrol risk atau risiko pengendalian, di mana risiko pengendalian itu mengukur penilaian auditor atas risiko bahwa salah saji material itu dapat terjadi dalam suatu pernyataan dan tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu melalui terkait dengan pengendalian internal dari entitas. Ya, asumsikan bahwa auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal itu sama sekali tidak efektif untuk mencegah atau mendeteksinya adanya salah saji.
Kemudian plan detection risk atau risiko deteksi. Nah, risiko deteksi yang direncanakan itu adalah risiko bahwa bukti audit untuk tujuan audit akan gagal mendeteksi salah saji yang melebihi materialitas kinerja yang ada. Itu. Nah, di sini ada dua hal penting yang perlu kita ketahui tentang risiko deteksi yang direncanakan. Risiko deteksi yang direncanakan bergantung pada 3 faktor lain dalam model, yaitu yang tadi saya sampaikan, itu ada risiko bawaan, risiko pengendalian, dan juga risiko yang dapat diterima. Nah, hal ini akan merubah, risiko deteksi ini akan berubah hanya jika auditor mengubah salah satu faktor dari model tersebut yang terkait dengan risiko bawaan, risiko pengendalian, dan juga resiko yang dapat diterima. Gitu. Jika resiko deteksi yang direncanakan berkurang, auditor perlu mengumpulkan lebih banyak bukti untuk mencapai pengurangan resiko yang direncanakan. Gitu. Jadi kalau si resiko deteksi yang direncanakan berkurang, ya resiko deteksi ini berkurang, maka auditor perlu mengumpulkan lebih banyak bukti untuk membuktikan bahwa resiko-resiko yang diidentifikasi atau ditentukan itu tidak terjadi atau tidak didapati pada pelaporan si klien. Maka dari itu si auditor perlu mengumpulkan lebih banyak bukti untuk mencapai pengurangan resiko yang direncanakan tersebut. Gitu. Nah, ini terkait dengan resiko deteksi. Berikutnya kita lanjut ke hubungan risiko audit dengan bukti audit. Jadi keterkaitan antara risiko audit dengan bukti audit itu adalah semakin rendah risiko penemuan audit, maka bukti audit yang harus dikumpulkan semakin banyak. Ya tentunya semakin kecil risiko penemuan audit, otomatis si auditor harus mengumpulkan bukti audit yang semakin banyak untuk dapat mempertanggungjawabkan resiko-resiko audit yang diminimalisir atau yang dikurangkan gitu. Ya, jadi semakin banyak bukti audit ya semakin kecil resiko audit yang ditentukan. Gitu. Ya jelas ya semakin banyak bukti ya tentunya resiko-resiko yang dihadapi yang ditemukan oleh audit ya tentunya akan semakin berkurang. Ya berbanding terbalik ya semakin tinggi risiko penemuan audit, tentunya bukti audit yang dikumpulkan ya semakin sedikit. Gitu. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit yang terkait dengan komponen tadi ya, yang 3 komponen yaitu AAR, risiko audit yang dapat diterima, risiko bawaan, dan juga risiko pengendalian. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu acceptable audit risk atau risiko audit yang dapat diterima. Nah, ini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya terkait dengan risiko audit tersebut. Ini ada 5 komponen ya, 5 faktor ya. Yang pertama itu posisi likuiditas atau liquidity position. Jika klien mengalami kesulitan modal kerja, maka kemungkinan klien menghadapi resiko kesulitan pembayaran tagihan. Nah, ini dapat diterima ya kondisinya ya. Kalau mengalami kesulitan modal kerja ya tentunya ada kemungkinan klien menghadapi resiko dalam kesulitan membayar atau melunasi tagihan tersebut gitu. Kemudian yang kedua, laba atau rugi sebelumnya, profit or losses in previous years. Ini terkait dengan laba atau rugi di periode sebelumnya. Jika klien mengalami penurunan laba selama beberapa tahun, maka kemungkinan risiko penurunan laba akan tetap berlanjut pada periode berikutnya. Ini risiko yang dapat diterima. Melihat dari tren sebelumnya mengalami penurunan, ya otomatis ada kemungkinan di periode berikutnya akan mengalami penurunan juga. Gitu. Kemudian yang ketiga, metode pertumbuhan pembiayaan atau method of financial growth. Semakin klien tergantung pada pinjaman untuk membiayai pertumbuhan perusahaannya, ya semakin tinggi resiko yang dihadapi oleh si perusahaan jika usahanya gagal.
ya semakin banyak pinjamannya, ya tentunya kalau dia pelit atau gagal atau bangkrut ya kemungkinan ada kemungkinan ya semakin tinggi pinjaman atau pembiayaan atas perusahaannya melalui pihak ketiga melalui pinjaman, ya tentunya akan semakin tinggi juga resiko yang dihadapi oleh perusahaan gitu. Usahanya bisa gagal juga. Jadi semakin tinggi risiko yang dihadapi jika usahanya gagal. Ya tentunya yang namanya pinjaman besar otomatis si perusahaan harus mampu melunasi pinjaman pokok besar tabungannya. Nah itu kan risiko tuh, ada kemungkinan perusahaan gagal dalam melaksanakan pembiayaan tersebut gitu. Kemudian yang berikutnya itu sifat operasi klien atau nature of client's operation, di mana perusahaan yang tergantung pada satu jenis produk lebih berisiko daripada perusahaan yang dengan produk beragam. Ini udah jelas ya. Kalau dia berfokus pada satu produk di mana terkena pandemi atau terkena beberapa pengaruh dampak dari pihak internal maupun eksternal, ya satu produk ini ya cenderung lebih riskan ya. Kalau dia memiliki produk yang beragam ya tentunya satu segmen turun belum tentu segmen lainnya juga mengalami penurunan gitu. Bisa aja dikembangkan lebih baik, ternyata pengembangan segmen lain ada kemajuan, ada pertumbuhan, itu kan bisa saling menutupi gitu, antara segmen yang gagal dengan segmen yang sedang bertumbuh. Tapi kalau dia cuma ada satu segmen atau satu jenis produk saja, tentunya lebih riskan. Kalau gagal ya gagal semua gitu. Tidak ada yang bisa menutupi itu terkait dengan risiko yang dapat diterima. Kemudian terakhir itu kompetensi manajemen. Jika manajemen didominasi oleh individu yang kompetensinya kurang, maka kemungkinan salah saji laporan keuangan juga tinggi. Nah ini terkait dengan kompetensi atau keterampilan dari si manajemen dalam entitas. Kalau kompetensinya kurang ya kemungkinan salah saji laporan keuangannya juga akan lebih tinggi gitu. Nah ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi munculnya risiko audit yang dapat diterima. Oke, kita lanjut ke yang kedua, komponen risiko audit yang kedua, yaitu inherent risk atau risiko bawaan. Nah, ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi risiko audit terkait dengan risiko bawaan. Yang pertama itu bidang usaha klien atau nature of client business, di mana risiko bawaan setiap jenis usaha akan bervariasi, terutama pada rekening persediaan. Nah, ini terkait dengan risiko bawaannya. Jadi setiap jenis usaha tentunya akan memiliki risiko yang berbeda, ya bervariasi, terutama pada risiko persediaannya. Yang namanya perusahaannya pasti memiliki persediaan. Nah, pelaksanaannya, pengawasannya, pengendalian atas persediaannya masing-masing juga berbeda. Nah, itu terkait dengan risiko bawaannya. Bagaimana terkait dengan risiko-risiko yang bisa memicu terjadinya salah saji, ya khususnya yang paling riskan itu ya terkait dengan rekening persediaan. Kemudian yang kedua itu hasil audit tahun sebelumnya, sama dengan yang tadi, result of previous audits, yaitu salah saji laporan keuangan pada hasil audit sebelumnya memungkinkan terjadi lagi. Nah ini kan risiko bawaan nih, memungkinkan terjadi lagi dalam audit tahun berjalan, karena salah saji memiliki sifat yang sistematis dan cenderung lamban dalam mengatasinya. Untuk merecover atau memperbaiki suatu kesalahan tentunya tidak bisa secara instan ya, tentunya butuh proses. Nah, apabila di audit sebelumnya ditemukan salah saji laporan keuangannya, ya kemungkinan akan terjadi lagi di audit tahun berjalan gitu ya, karena salah saji memiliki sifat yang sistematis dan cenderung lamban dalam perbaikannya, dalam perbaikan atau mengatasinya. Berikutnya itu penugasan utama atau berulang, initial versus repeat engagement, yaitu tidak adanya pengetahuan dan pengalaman terhadap klien membuat auditor menetapkan risiko bawaan yang lebih tinggi pada penugasan utamanya dan akan mengurangi risiko pada tahun-tahun sebelumnya. Cuma bukan sebelumnya, tahun-tahun berikutnya
Jadi kalau penugasan utama ya tentunya si auditor tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan terhadap klien. Otomatis dia akan meningkatkan risiko bawaan yang lebih tinggi ya pada saat penugasan pertama. Beda halnya dengan penugasan yang sudah berulang, otomatis tingkat risiko bawaannya itu akan lebih kecil karena pengalaman si auditor dalam mengaudit si klien dan juga pengetahuan atau wawasan auditor terhadap si klien sudah ada, sudah banyak atau sudah lebih banyak atau lebih kompeten atau lebih mapan dibandingkan dengan penugasan utama gitu. Kemudian yang keempat itu pihak terkait atau related parties. Ini berkaitan dengan pihak ketiga ya, di mana transaksi antara perusahaan induk dengan anak perusahaan memiliki risiko salah saji karena kurang adanya independensi. Nah, ini terkait dengan pihak ketiga, adanya hubungan istimewa antara misalnya antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Tentunya transaksi yang terjadi antara perusahaan induk dan perusahaan anak memiliki risiko saji yang tinggi karena kurangnya independensi gitu, karena kurang adanya hubungan istimewa, jadi transaksinya itu tidak kompeten gitu ya, secara legal, secara administrasinya itu kurang lengkap atau tidak memiliki kredibilitas atau integritas yang tinggi atau kurangnya independensi. Iya ya, kalau sesama saudara atau sesama ada hubungan ikatan yang kuat, otomatis tingkat pengendalian pengawasannya itu akan lebih kurang gitu dibandingkan dengan kerjasama atau hubungan yang tidak terikat gitu. Maksudnya itu tidak ada hubungan istimewanya gitu. Kemudian berikutnya transaksi yang tidak rutin atau non-routine transactions. Risiko tidak rutin lebih berisiko karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman klien atas transaksi ini. Ya sama halnya dengan penugasan yang tadi ya. Yang namanya transaksi tidak rutin otomatis akan cenderung lebih berisiko karena pengalaman dan pengetahuan klien atas transaksi ini belum ada. Otomatis risiko bawaannya juga lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya, pertimbangan untuk mencatat saldo rekening dan transaksi secara benar. Judgment required to correctly record account balances and transactions. Yaitu terkait dengan pertimbangan untuk mencatat saldo rekening dan transaksi secara benar. Auditor harus memperhatikan kemungkinan kesalahan pada transaksi tertentu seperti piutang tak tertagih, persediaan yang usang, kewajiban pembayaran jaminan, perbaikan aset besar terhadap penggantian aset. Nah, ini transaksi-transaksi ini harus diperhatikan oleh si auditor ya. Jangan sampai adanya kesalahan pencatatan atas transaksi tersebut. Ya, soalnya nggak cuma ini sih, banyak semua hal yang tentunya harus diperhatikan dengan baik. Tetapi terkait dengan piutang tak tertagih, persediaan usang, nah itu lebih riskan ya terkait dengan pencatatannya karena takutnya adanya fraud atau adanya error ataupun fraud yang terjadi terkait dengan pencatatan tersebut karena lebih riskan. Dan yang terakhir itu faktor terkait dengan kecurangan pelaporan keuangan, factor related to fraudulent financial reporting. Auditor perlu mempertimbangkan risiko akan adanya kecurangan dalam situasi di mana situasi tersebut relatif mudah untuk memindahkan aset perusahaan menjadi milik pribadi. Nah, ini hal-hal ini yang perlu diperhatikan sama si auditor ya terkait dengan risiko yang ada ya atas adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Nah, ini terkait dengan risiko bawaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi risiko audit terkait dengan risiko bawaan. Dan yang ketiga terkait dengan komponen audit yaitu risiko pengendalian atau control risk. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit terkait dengan risiko pengendalian ini adalah jika auditor mengetahui sistem pengendalian klien tidak efektif, maka auditor akan menetapkan faktor risiko yang lebih tinggi terhadap risiko pengendalian. Jadi kalau auditor mengetahui bahwa sistem pengendalian internal dari si klien tidak efektif dan tidak efisien, maka auditor akan menetapkan faktor risiko yang lebih tinggi terhadap dengan risiko pengendalian. Ya, jadi lebih dikonsentrasikan pada risiko pengendalian
Itu. Jadi risiko yang lebih tinggi terhadap risiko pengendalian. Itu. Jadi kalau pengendalian internalnya si klien tidak efektif, ya tentunya risiko pengendalian akan menjadi komponen concern utama dari si auditor, akan ditetapkan pada risiko yang lebih tinggi. Gitu. Ini terkait dengan sistem pengendalian dari si klien. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit. Nah, ini terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi risiko audit. Ya, terkait dengan komponen-komponen audit ya, yaitu ada risiko audit yang dapat diterima, kemudian risiko bawaan, dan juga yang ini risiko pengendalian. Kita lanjut ke hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Tadi hubungan antara risiko audit dengan bukti audit, ini kita bahas terkait dengan materialitas dengan bukti audit. Jadi hubungan materialitas dan bukti audit itu berbanding terbalik, ya, dimana semakin kecil materialitas maka semakin banyak bukti audit yang harus dikumpulkan. Ya, sama halnya dengan yang tadi sih, ya, semakin kecil materialitas atas salah saji, tentunya si auditor membutuhkan bukti audit yang lebih banyak gitu. Jadi semakin banyak bukti audit yang harus dikumpulkan sama si auditor. Dan sebaliknya, semakin tinggi materialitas atas salah saji laporan keuangan, maka bukti audit yang dikumpulkan sama auditor cenderung lebih sedikit gitu. Karena tidak adanya bukti audit, otomatis materialitasnya menjadi tinggi gitu. Kalau materialitasnya rendah, otomatis dibuktikan atau dilengkapi ataupun dibuktikan dengan bukti audit yang banyak gitu, yang mumpuni, yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi otomatis ya semakin kecil materialitas salah saji pelaporan keuangan, maka akan semakin banyak bukti audit yang harus dikumpulkan oleh si auditor untuk membuktikan tidak adanya materialitas salah saji dalam laporan keuangan gitu. Nah, ini terkait dengan hubungan antara materialitas dengan bukti audit gitu. Nah, ini terkait dengan hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Nah, dengan selesainya materi yang tadi kita bahas yang terkait dengan materialitas dengan bukti audit, maka materi di chapter 8 ini terkait dengan materialitas salah saji pelaporan keuangan dan juga terkait dengan risiko audit sudah kita bahas, bahas sama-sama di video kali ini ya. Jadi chapter 8 sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya, di video berikutnya kita akan lanjut ke materi yang baru lagi, yaitu materi di chapter ke-9. Jadi untuk materi kali ini, video kali ini di chapter 8 terkait dengan materialitas salah saji pelaporan keuangan dan juga terkait dengan risiko audit telah selesai kita bahas. Jadi untuk video kali ini selesai, kita lanjut di video berikutnya di chapter yang baru, yaitu chapter yang ke-9. Oke, kalau begitu terima kasih atas waktunya semuanya dan sampai jumpa.